warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube LDK Al-Fatah Alisa Cirebon. Di podcast kali ini saya ditemani oleh Ketua Umum LDK Al-Fatah Alisa Cirebon, Kang Sapri Audi Saputra. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, di podcast kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu tentang keutamaan bulan Idul Adha. Oke nih Kang, untuk pertanyaan pembuka saya akan bertanya, gimana sih sejarah adanya Idul Adha itu? Ya, jadi dalam sejarah Islam, hari raya Kurban atau biasa kita sebut hari raya Idul Adha itu dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan mimpi terus berulang-ulang, yang dimana dalam mimpi tersebut Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail. Dalam suatu hari Nabi Ibrahim pun mengajak putranya, yaitu Nabi Ismail, ke dalam sebuah bukit. Nah, ketika sudah beberapa waktu, ketika putranya akan disembelih, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya, yaitu mengganti Nabi Ismail dengan sebuah domba. Disitulah asal muasal hari raya Idul Adha atau biasa disebut hari raya Kurban. Berarti kebayang ya kalau misalkan pada saat itu Allah tidak mengubah Nabi Ismail dengan seekor kambing atau domba, mungkin sampai saat ini setiap anak laki-laki setiap tahunnya akan disembelih ya. Ya, itulah diantaranya keindahan ajaran Islam. Kita harus patut mensyukuri, dan kita juga sebagai umat muslim, khususnya orang-orang yang memiliki hati yang lebih, kita harus berkurban. Dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakan salat dan berkurbanlah. Jika kita tidak melihat sejarah Nabi Ibrahim, mungkin kita sebagai anak laki-laki khususnya, mungkin kita sudah tidak bisa hidup sampai dengan sekarang. Mungkin kita sudah disembelih oleh ayah-ayah kita. Masya Allah sekali ya. Lanjut ke pertanyaan kedua nih Kang. Terus keutamaan di bulan Idul Adha itu apa sih? Nah, jadi untuk keutamaan hari raya Idul Adha itu ada 8 ya. Di antaranya yang pertama, kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus juga dapat menambahkan amal kebaikan. Yang ketiga, menjadi syiar dakwah ajaran Islam. Yang keempat, aksi sosial bagi masyarakat sekitar. Yang kelima, sebagai rasa syukur kita atas diberi rizki yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mengagungkan hari tasyrik. Yang ketujuh, hari baik untuk makan dan minum. Serta yang kedelapan, baik untuk memohon kebaikan dunia dan akhirat. Nah, itulah diantaranya keutamaan hari raya Idul Adha. Masya Allah sekali nih. Saya akan bertanya yang mungkin banyak teman-teman semuanya juga penasaran nih Kang. Ya. Kalau misalkan kita berkurban 1 ekor kambing misalkan, nah itu boleh gak sih untuk seluruh keluarganya, semua keluarganya gitu? Ya, mengenai pertanyaan tersebut, jadi kita melihat hukumnya dulu. Hukum melaksanakan kurban. Mengenai perihal aturan berkurban, maka hewan yang diperbolehkan diantaranya seperti kambing, domba, sapi, dan unta. Selain itu, kurban ini diniatkan sebagai untuk diri sendiri, untuk perorangan, dan dalam satu keluarga. Nah, dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi disebutkan, hadis ini adalah dalil yang tegas bahwa 1 kambing bisa digunakan untuk berkurban dalam satu keluarga, walaupun jumlah keluarga itu banyak. Namun bila melihat soal kemampuan berkurban, tidak masalah, boleh saja berkurban lebih. Nah, itu jawabannya. Berarti statement di masyarakat yang satu hewan 1 orang itu agak keliru ya Kang. Jadi bisa 1 hewan itu semua untuk semua keluarga ya. Pertanyaannya itu, boleh nggak sih kita nih yang pengen berkurban tapi nggak punya uang gitu, nah kita berinisiatif untuk menjual ginjal kita untuk berkurban gitu, nah gimana tuh Kang, boleh nggak tuh? Jadi pada intinya, ketika kita tidak mampu untuk berkurban, maka kita tidak usah memaksakan diri, apalagi sampai jual tanah, jual sawah, dan sampai dengan
organ tubuh kita, yaitu jual ginjal. Menegaskan jual beli ginjal juga hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang memiliki satu ginjal akan mendapatkan resiko berlebih, diantaranya harus memiliki atau menjaga kesehatan yang ketat dibandingkan dengan orang yang memiliki dua ginjal. Ya, seperti itu diantaranya. Berarti nggak boleh ya teman-teman kita jual ginjal untuk kurban gitu, karena kan anak-anak zaman sekarang, anak-anak di milenial sekarang tuh mempermudah pemikiran, pola pikir mereka gitu, kayak ya udah kalau kita mau kurban kita jual ginjal kita aja nih, lumayan gitu kan ya. Bahkan ada yang mempunyai statement pengen beli iPhone kita jual ginjal gitu Kang ya. Nah, seru sekali ya teman-teman pembahasannya. Mungkin ini pertanyaan penutup nih Kang. Lalu hikmah dan manfaat Idul Adha itu seperti apa sih? Nah, jadi hikmah dan manfaat kita berkurban yaitu dalam penuh penghayatan kita juga dapat menyambungkan tali silaturahim kepada masyarakat sekitar. Jangan hanya dengan satu plastik daging kurban kita dapat memutuskan tali silaturahim kepada masyarakat. Sebagai rasa syukur kita atas apa yang Allah berikan kepada kita, kita harus berkurban. Di samping itu juga menghapus sifat mazmumah, diantaranya seperti cinta dunia, kikir, pelit, sombong, dan hasad atau dengki. Nah, itu diantaranya. Oke, Masya Allah sekali ya. Jadi tema kita kali ini tentang Idul Adha sudah kita bahas pertanyaan demi pertanyaan. Terima kasih Kang atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga kita semua mendapatkan hikmah atas percakapan kita. Ambil baiknya, buang buruknya. Saya Nur Intan Lestari. Saya Sapi Audi Saputra. Kita berdua pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.